Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya nak, dan tetap semangat walaupun belajar masih di rumah ya. Untuk kali ini kita akan belajar tematik 2F subtema 4 pembelajaran 1. Mari kita lihat sama-sama ya. Untuk di pembelajaran kali ini, kamu buka di buku paketmu di halaman 122. Bacalah teks berikut dengan membaca nyaring, yaitu tentang bunga kesayangan. Kita baca sama-sama ya. Halaman depan rumah Sofia ditanami banyak bunga. Ibu senang sekali menanam bunga. Ibu menanam banyak bunga melati. Bunga melati adalah bunga kesayangan ibu. Bunga melati berwarna putih dan baunya harum sekali. Ibu menyiram bunga setiap pagi dan sore. Ibu menyiram bunga sambil bernyanyi. Ibu merawat bunga dengan baik. Bunga melati tumbuh subur dan terlihat sangat indah. Ibu senang sekali melihat keindahan bunga melati. Nah, di sini menceritakan tentang bunga kesayangannya ibu, di mana di halaman rumahnya Sofia itu banyak sekali bunga. Dan ibunya Sofia ini sangat senang menanam bunga, nak. Ibunya Sofia ini menanam banyak bunga melati. Kenapa? Karena bunga melati ini adalah bunga kesayangannya ibunya Sofia. Ya, kita lanjut ya nak. Untuk ke halaman berikutnya, di halaman 123 kegiatan 1, menemukan kalimat tanya. Sebelum kita menemukan kalimat tanyanya, maka kita baca dulu percakapan yang ada di bawah ini ya, antara ibu dan Sofia. Sofia melihat ibu sedang menyiram bunga. Sofia ingin membantu ibu. Apa yang sedang ibu lakukan? Tanya Sofia. Ibu sedang menyiram bunga, Sofia. Apakah aku boleh membantu, Bu? Boleh, Sofia. Ayo sini bantu ibu. Mengapa bunga harus disiram, Bu? Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga perlu makan dan minum. Sofia, bunga perlu disiram agar tetap subur dan tidak layu. Oh begitu ya, Bu. Berapa kali bunga harus disiram, Bu? Bunga harus disiram 2 kali dalam sehari. Kapan bunga harus disiram? Tanya Sofia. Bunga disiram setiap pagi dan sore hari, Sofia. Kalau begitu, Sofia bantu ibu menyiram bunga sore hari ya, Bu. Tentunya setelah Sofia pulang sekolah, jawab Sofia. Masya Allah, Sofia anak solehah, senang membantu orang tua. Ya, di sini Sofianya ini ingin membantu ibu dalam merawat tanaman. Nah, di sini ada beberapa kalimat tanya, nak. Apa sih kalimat tanya itu, masih pada ingat? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari orang lain. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Apa saja kata tanya, nak? Kata tanya itu ada apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dan di mana ya. Tentunya kamu sudah tahu dan sudah ingat ciri-ciri dari kalimat tanya itu selalu diakhiri tanda tanya. Sudah tahu dong ya, di mana sajakah kalimat tanya yang ada di percakapan berikut. Oke, kita lanjut ya, nak. Nah, setelah menyiram bunga, Sofia membantu ibu membuang sampah. Sebelum dimasukkan ke dalam tempat sampah, sampahnya ini dipilah dulu sama Sofia. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Keduanya dapat dimanfaatkan kembali dengan cara diolah atau dibuat sebuah karya.
Sampah organik dapat dibuat pupuk, sedangkan sampah non-organik dapat dibuat hiasan. Sampah non-organik barang juga dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini dengan memanfaatkan sampah-sampah tersebut, kita sudah ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian Sofia juga memiliki cara untuk memanfaatkan sampah non-organik. Dia akan membuat tempat pensil dan dari kotak susu bekas. Ya nak ya, itu ada caranya di halaman 125. Nanti bisa kamu baca sendiri ya di buku paketmu. Bagaimana cara Sofia memanfaatkan sampah organik dengan membuat non-organik dengan membuat pensil dari kotak susu bekas. Nah, kita harus tahu nih, kita pisahin ya antara sampah organik dan sampah anorganik atau non-organik. Yang mana saja sih sampah organik dan anorganik atau non-organik ini? Contohnya kalau sampah organik itu berasal dari sisa-sisa makanan. Ada daun pisang, ada kulit pisang, ada bekas apel, sampah rumah tangga, daun-daun kering, ini termasuk sampah organik. Sampah organik ini juga sering disebut sampah basah yang dapat terurai secara alami. Artinya, bahan sampah dari organik ini dapat membusuk tanpa harus didaur ulang. Jadi contohnya kalau kamu makan buah pisang, kemudian kulitnya kamu buang di kotak sampah, itu dia akan membusuk sendiri atau akan terurai sendiri. Ya, jadi tidak usah kita daur ulang karena dia akan hilang dengan sendirinya. Bedanya sampah dengan non-organik atau anorganik, kalau sampah anorganik ini sering disebut sampah kering karena tidak dapat membusuk dan sangat susah sekali untuk diurai. Jadi kalau misalnya sampahnya berserakan dan menumpuk, itu akan menyebabkan pencemaran tanah dan lingkungan. Contohnya dari sampah anorganik atau non-organik ini ada bekas kertas, kaleng minuman, botol plastik minuman, kantong kresek. Kalau kita lagi belanja selalu kita dikasih kantong. Nah, kantongnya itu kalau kita buang di kantong sampah, dia itu sangat susah untuk terurai, lama untuk terurainya. Maka sampah-sampah anorganik ini agar tidak menumpuk, sehingga kita wajib untuk mendaur ulangnya agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya nak, ibu kasih contoh sampah organik dan sampah non-organik. Kita lanjut ya. Nah, berilah tanda centang pada gambar aturan yang tepat. Kamu mengidentifikasi aturan merawat tanaman di sekolah. Sofia anak yang rajin dan senang membantu. Di sekolah, Sofia juga senang membantu merawat tanaman. Merawat tanaman di sekolah ada aturannya. Nah, coba kamu bantu Sofia untuk memilih aturan merawat tanaman di sekolah. Ya, gambar pertama itu Sofia dan teman-temannya sedang menyiram tanaman. Termasuk aturan dalam merawat tanaman tidak, nak? Iya, termasuk ya. Lalu menyimpan gambar kedua, menyimpan tempat peralatan taman dengan baik. Termasuk cara merawat tanaman tidak, nak? Iya, karena kalau kita sembarangan menaruhnya pada saat digunakan lagi tidak ada, maka kita akan kebingungan saat mencarinya. Lalu gambar ketiga itu tidak peduli dengan lingkungan, malahan dia buang sampah sembarangan. Termasuk merawat tanaman tidak, nak? Tumbuhan di sekolah tidak. Ya, mari diberi tanda silang. Yaitu gambar keempat, malah memainkan alat-alat untuk menyiram tanaman. Termasuk aturan bukan saat merawat tanaman? Tidak ya. Lalu tidak peduli dengan peralatan untuk merawat tanaman, dibiarkan berserakan. Termasuk aturan bukan? Iya, bukan ya.
kemudian membersihkan lingkungan taman, termasuk kita untuk merawat tanaman di sekolah, bukan nak? Iya, termasuk ya. Maka nanti kamu beri tanda centang di buku paketmu seperti ini. Ya, di halaman 126. Kita lanjut ya nak. Nah, kegiatan 2 di halaman 128 yaitu memasangkan gambar. Perhatikan gambar berikut, pasangkan gambar aturan merawat tanaman di sekolah dengan kalimat yang sesuai. Yang pertama, mencabut rumput pengganggu. Yang mana gambarnya? Iya, betul yang itu ya. Lalu menjaga kebersihan kebun sekolah. Yang mana nak? Iya, gambarnya yang menyapu halaman atau kebun sekolah. Untuk yang ketiga, menghemat air ketika menyiram tanaman. Yang mana? Iya, yang terlihat Sofia sedang menyiram tanaman. Dia menggunakan alat siram agar air itu tidak banyak digunakan. Jadi sesuai takarannya. Untuk yang keempat, meletakkan alat berkebun pada tempatnya. Iya, yang gambar paling atas. Nanti bisa kamu jawabnya nak di buku paketmu seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini hanya akan ibu bacakan bahwa keberadaan tumbuhan di bumi ini sangat penting ya nak ya. Tumbuhan itu sangat diperlukan oleh manusia dan hewan. Kalau untuk manusia itu untuk kita bernapas karena dia menghasilkan oksigen untuk kita, lalu untuk hewan untuk dia makan daunnya, dan tumbuhan itu ada sumber makanan bagi manusia dan hewan yang sudah ibu bilang tadi, karena tumbuhan itu melakukan namanya suatu proses fotosintesis, di mana pada saat melakukan fotosintesis tumbuhan ini dia menghasilkan air, karbon dioksida, dan oksigen. Oksigennya itu sangat bermanfaat untuk kita bernapas. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk menanam pohon dan merawat pohon tersebut yang apabila kita tanam. Jika kita menanam tumbuhan dan merawatnya dengan baik hingga tumbuhan tersebut bermanfaat, maka hak itu akan menjadi sedekah bagi kita. Ya, jadi jangan malas untuk menanam tanaman dan merawat tanaman. Oke nak. Pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Semoga yang ibu jelaskan insya Allah jelas ya nak ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi dengan guru tematiknya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.